berpakaian seperti ini. Kenapa tadi Bu Mayang kupas? Di dalam kitab sudah di dalam Wedatama sudah disebutkan ojo turu sore kaki. Ya, ojo lali. Wong turu kan wong lali toh? Nggih. Ojo turu sore kaki. Sik enom ki yo mbok aja bodho lali. Ya, ojo nglali. Kalian menjadi generasi-generasi yang selalu bangga akan jati diri, generasi yang bangga untuk melestarikan apa yang menjadi warisan leluhur kita. Ingat nak, kita berada di Nusantara ini berkat jasa-jasa leluhur kita. Maka sebagai bentuk penghormatan, rasa bangga telah berada di Nusantara dengan anggap saja moksa hidup ini ada di Nusantara, maka junjunglah tinggi apa yang menjadi warisan leluhur kita. Salah satunya adalah Toto Busono lan Toto Kromo. Nggih. Loh, karena kenapa tidak ada? Dulu saya pernah mendengar sendiri. Itu salah persepsi menurut saya. Wong becek utawa wong datang ke undangan kok bawa selendang, berarti dia wong ngingu pesugihan, artinya gendong pesugihannya. Akhirnya disitulah untuk memelintir itu akhirnya orang Jawa, orang semakin ke sini, wong kok selendangan ae wong ngingu pesugihan lah. Om Swastiastu. Nggih, Om Swastiastu. Om Ulun Basuki Langgeng, Rahayu, Rahayu. Sagung, Dumadi. Sahabat Mutiara Channel. Masih dengan Bu Mayang lah ini kita. Bu Mayang lagi. Biar nggak apa namanya? Nggak panjang-panjang lah. Kita langsung. Jadi satu hal kan gini Bu Mayang ya. Di Jawa itu ada beberapa hal lah. Bagi kita sebagai orang Jawa, kemudian bagi kita sebagai orang Hindu yang katanya ya kan selalu bakti kepada leluhurnya. Ya kan? Artinya kalau bakti kepada leluhur kan pasti menggunakan apa yang leluhur tinggalkan kan. Iya, betul. Uri-uri apa yang leluhur tinggalkan. Nah, ternyata kenyataannya kita itu ada bukan ditinggalkan, wariskan. Ya. Oh iya. Yang leluhur wariskan itu kita nggak peduli atau bahkan nggak kenal dengan warisan yang kita gitu kan. Bahkan ada sebagian yang justru menganggap warisan dari leluhur kita, terutama kita sebagai orang Jawa itu kan sesuatu yang direndahkan. Iya, kuno banget. Kuno banget. Tidak sesuai dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan agamanya masing-masing, ya, itu kan. Nah, saya menggarisbawahi itu ada dua hal yang saat ini menurut saya cukup signifikan lah. Satu adalah Toto Busono, ya kan, Toto Busono. Tapi kalau saya sendiri kan ngomong Toto Busono, saya juga pakai kaos, gitu kan. Tapi karena ini kan tugas jadi masih aman pakai kaos lah, gitu kan. Satu adalah Toto Busono, kedua Toto Sesaji. Nah, tapi dari dua hal ini saya hanya untuk kali ini ngomong dulu yang Toto Busono dulu. Ya kan? Nah, karena kita sebagai orang Hindu, ya kan Ibu beragama Hindu kan ya? Ya Hindu toh Mas, Hindu. Kula sak menika Hindu. Ya. Karena kita bicara konteksnya sebagai umat Hindu Jawa, maka kita mengangkat terkait pakaian. Kenapa kok harus kita batasi? Karena ini kan bias. Karena pakaian Jawa itu kan banyak ya. Kalau zaman dulu kan perempuan Jawa kan tidak pakai kebaya, pakai kemben kan. Kalau terkait batik itu kan kita bisa lihat lah peninggalan-peninggalan berupa arca itu kan ada yang anggaplah contoh arca Gayatri kan cukup jelas tuh yang di Tulungagung. Batiknya cukup jelas yang dipakai, artinya kan sudah menggunakan batik. Kemudian atasannya zaman dulu kan pasti kemben lah. Tapi kalau mungkin rakyat biasa saat itu kan tanpa kemben, hanya pakai kain bawah. Iya, lurik sekali. Nah, kita bisa lihat kan di Bali terutama ya, saat-saat beberapa tahun yang lalu, walaupun sekarang sudah susah dijumpai, orang-orang tua di desa-desa tanpa menggunakan apa namanya penutup bagian atas kan. Bahkan di lukisan-lukisan lama itu kan masih kelihatan. Kemudian kalau lanjut lagi tren kebaya kan banyak versi nih. Ada yang mengatakan mulai zaman Majapahit itu sudah ada. Dari kemben ditutup lagi dengan semacam kayak kebaya yang dari sekarang. Kalau sekarang anak-anak bilangnya outfit. Nah, itu kan. Ada ditutup lagi seperti itu. Karena saya fashionnya kan kurang kurang up to date jadi. Nah, itu. Nah, karena kali ini terkait dengan tadi, saya lebih cenderung ke bagaimana kita melestarikan pakaian
yang diwariskan oleh leluhur kita untuk kegiatan kita secara sehari-hari, terutama kepentingan untuk ritual, terutama di gapura, ke acara-acara keagamaan dan lainnya. Terkait acara yang lain kita nggak akan bahas. Mungkin terkait dengan pertama adalah pada dua sisi kan Bu ya, pakaian untuk laki-laki dan pakaian untuk perempuan. Karena sekarang yang lebih cenderung ke perempuan dulu lah, yang lebih ribet, ya kan? Ribet. Nah, lebih ribet dan lebih banyak aksesorisnya. Nah, mungkin Bu Mayang bisa jelaskan nih dari sisi mulai dari atas dulu lah, atas ke bawah. Karena kadang orang melihat kan dari atasnya dulu kan, mukanya bagaimana gitu kan. Iya. Moga Bu. Terkait pakaian nggih Mas. Ya. Kenapa saya bangga? Artinya apapun yang menerpa terkait pakaian sembahyang, intinya pakaian untuk memuja Yang Widi, baik memuja leluhur maupun memuja Yang Widi dan acara manusiayatnya, yang notabene itu adalah berbentuk religi, berbau agama. Saya cenderung memakai seperti yang panjenengan lihat ini, salah satunya adalah bentuk nguri-nguri warisan leluhur. Warisan leluhur tadi ya. Terus nomor 2, rasa bangga akan leluhur. Terus nomor 3, resmi. 1, Mas, panjenengan nate perso orang ke sawah memakai seperti ini, ada nggak? Nggak ada. Kecuali habis kondangan tiba-tiba disuruh nganter apa ke sawah, itu baru darurat lah itu ya. Itu darurat. Terus panjenengan pernah melihat negara monco, ya negarane wong liya, negara asing itu mengadakan suatu perlombaan besar, ternyata yang diunggah, yang dipakai itu sing tak gawe iki, Mas. Artinya bukan baju ini, tetapi gayanya seperti ini. Pernah melihat ya? Kalau untuk di luar negeri, terutama kalau di luar Asia Tenggara sebenarnya susah. Ya kan? Lah, ternyata itu contohnya lagi Mas, ketika ada upacara besar, orang pasti dandanannya adalah seperti ini. Berarti ini resmi loh Mas resmi, ya. Betul. Dige nyambut tamu, umpamane kaosan karo celonoan pantes ora? Menghargai enggak? Lebih menghargai ya seperti Bu Mayang pakai. Berarti ini sangat berharga sekali. Nah, saya menganggap bahwa warisan leluhur itu adalah hal yang paling berharga. Maka dengan harga seperti itu, orang dipakai pakaian yang berharga, berarti terhormat apa enggak? Ya, betul. Maka dari itu, selain berharga, dihargai, saya merasa terhormat ketika menggunakan apa yang diwariskan. Bukan terhormat di mata masyarakat, tapi terhormat di mata Yang Widi. Karena apa? Setiap orang berpakaian seperti ini tujuannya tak lain tak bukan adalah acara tertentu. Acara tertentu salah satunya orang Nusantara dulu adalah manembah Gusti. Ketika semua sudah tertutup seperti ini, berarti ini sudah kesengker Mas, kesengker, artinya sudah tertutupi. Tak lain dan tak bukan hanya untuk melaksanakan kewajiban bakti kepada Sang Hyang Widi, utawa lek wong biyen lek ngarani manembah marang Gusti, ngadep ing ngarsaning pangeran, ngagem sarwa dipeni ning ora ngliwati kati. Artinya tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Nah, iki sederhana tapi resmi Mas. Artinya diakui. Masih ora lipenan, ora wedaan larang, wis kelambenan seperti ini nerima tamu sih pantas ya Mas? Masih. Nah, maka dari itulah, dari segala sisi luar biasa. Maka ternyata bentuk seperti ini adalah bentuk penghormatan dan kehormatan resmi. Nah, makanya saya bangga memakainya Mas. Itu terkait dengan ya anggaplah sedikit mulai filosofi lah ya. Nah, mungkin secara detail. Diurai dulu secara detail. Perbagian-perbagian nih. Jadi kan saya kan anggaplah saya sebagai pengamat fashion lah. Ya, pengamat. Terutama di pura-pura ya. Iya. Kalau kenapa wanita cenderung ketika orang enek Mas, tidak ada Mas orang di kegiatan resmi, wisuda dan lain sebagainya, tidak ada perempuan yang resmi kok diurai rambutnya, tidak ada.
orang resmi, orang kalau rambutnya masih diure dianggap belum selesai dandannya. Oke. Nah, jadi kalau ke tempat ke pura rambutnya tidak diikat masih terurai itu berarti belum selesai dandannya. Udah berangkat gitu ya? Iya. Lah, tetapi ketika sudah betul-betul fokus, sudah betul-betul madhep manembah marang Gusti, mesti disarang, Mas. Lan dipanggul. Artinya apa? Rambut yang disarang itu kan diwehi pengikat, entah itu jepit, entah itu jaring, itu disarang. Artinya supaya tidak liar, tidak morat-marit. Nah, artinya di sini supaya kita tidak mengarah kemana-mana, tetapi fokus kepada satu tujuan, yaitu menghadap Gusti ingkang murbeng dumadi. Ora didudoi kemewahan, karena kemewahan milik Yang Widi. Ning di situ mengakui aku paling sederhana. Karena aku mengakui kemewahan itu adalah milik Yang Widi, maka aku mengakui sebagai yang paling sederhana. Maka seperti ini, semuanya tak ikat, semuanya tak pusatkan, dan aku pertanggungjawabkan, makanya disarang dan dipanggul, disingkat menjadi sanggul. Artinya segala sesuatu sudah saya ikat untuk aku ajak bertanggung jawab, berterima kasih kepada Tuhan, mempertanggungjawabkan hidupnya. Terus kemudian ada kebaya. Mas, seorang perempuan, ketika kita kembali kepada sejarah dulu, wanita yang belum memiliki baju itu masih boleh di awe sapa wae. Artinya perempuan yang belum memakai kebaya itu berarti dia belum dimiliki oleh sebuah ikatan, salah satunya ikatan kekeluargaan. Maka siapapun boleh berusaha untuk mendapatkan atau berusaha untuk menggoda anak ini boleh. Tetapi ketika sudah berkebaya, berarti dia sudah resmi menjadi milik seseorang. Artinya sudah ada ikatan resmi. Lah, kemudian yang kedua adalah matulung urip, merawat anak tersebut, terus maweh bino jana, memberikan penghidupan mulai merawat terkecil hingga besar, sambil mendidik anak ini, mangupadiaya. Lah, kemudian ketika ini sudah terpakai, diberilah penghormatan, selempang penghormatan bahwa wanita ini wajib dihargai, dihormati karena telah mampu melakukan segala sesuatunya, sehingga kewajiban seorang ibu itu tadi, kewajiban seorang wanita ini tertuang dalam wiru utawa hiasan indah ketika dipakai untuk berjalan, ketika itu dilaksanakan, yang muncul adalah sebuah pure keindahan. Nah, ini kita bedah satu-satu nih, Bu, ya, biar nggak panjang gitu kan. Jadi mulai dari kebaya dulu. Kebaya kan macam-macam nih. Jenis kain kan juga macam-macam. Nah, kan ada yang saya tahu kan ada kutu baru. Kutu baru. Terus ada kayak apa namanya? Yang pakai apa namanya? Senteng. Pakai senteng yang besar itu. Selendang. Enggak pakai apa namanya? Kadang-kadang kan cuma apa namanya? Ada sini aja kan? Tagen. Apa itu namanya? Tagen. Ya, pakai model tagen itu. Nah, sekarang kalau ke yang saya jumpai ini ya, itu masuk kritik. Kadang kan banyak sekali ketika kita ke pura, baik yang ibu-ibu maupun yang masih anak-anak muda, kebayanya ini kan menerawang nih, Bu. Ya kan kelihatan nih dalemannya tadi dengan berbagai warna, berbagai ukuran dan lainnya lah. Nah, artinya kan sebenarnya kalau kita bicara praktis ke pura, artinya kan kita kan mengkonsentrasikan pikiran. Ya kan, harapannya adalah siapapun yang melihat kita itu tidak pikirannya tidak terganggu. Nah, kalau sekarang dengan pakaian yang tadi saya sampaikan tadi, menerawang, dalemannya kelihatan, ini kan juga maaf nih kan, bagi laki-laki kan juga pasti tergoda, ya kan. Ini kan juga jadi sumber polemik. Sekarang kan pelakor banyak macam-macam lah ya. Nah, sebenarnya harusnya bagaimana sih kalau dari sisi kebayanya? Lah, kalau kita mau menyampaikan dari segi kain itu kan untuk menutupi tubuh, Mas. Juga untuk melindungi tubuh. Selain itu juga memperindah tubuh. Lah, kalau memang saat itu kita mengetahui fungsi dan guna dari sebuah kain tersebut, otomatis jarene pelindung, penutup, ya harus melindungi. Harus menutupi. Harus menutupi. Loh, Bu, lah sekarang ada kain yang nyerawang. Itu bukan kain tapi hiasan. Payet untuk memperindah tersebut. Boleh kita memakai
produk demikian, tetapi daleman sebagai penutup ini artinya begini, boleh kita modern tapi jangan pernah meninggalkan yang kuno. Boleh kita kelihatan glamor tapi jangan pernah menghilangkan fungsi yang sebenar. Fungsi utamanya fungsi tadi. Utamanya. Kita berpakaian untuk keindahan atau untuk menutup. Tetapi kalau untuk keindahan orang usah berpakaian. Ya. Bahkan kan tambah lagi, kadang kan apa namanya? Sisi ini ya. Iya, bagian depan. Bagian depan kadang kelihatan nih. Nah, ini kan juga sangat mengganggu, terutama kan bagi laki-laki lah ya kan. Kalau sama perempuan mungkin nggak terganggu, tapi bagi laki-laki kan juga jadi aneh. Apalagi kan ada ritual-ritual kadang yang orang harus duduk, jongkok, dan lainnya. Nah, ini kan otomatis kan jadi pameran juga di sana. Nah, mungkin dari sisi sini kan juga macam-macam tadi kan. Ada yang model agak lebar, ada yang seperti kadang kita kebingungan kalau mau, salah satunya ada personal kita yang pada waktu bertugas di kegiatan setelah selesai sembahyang atau sebelum sembahyang. Mereka sampai kebingungan harus menutup begini lah. Daripada kerepotan mempersulit diri, umpomo dibikin kutu baru seperti yang diajarkan Raden Ajeng Kartini. Yang diajarkan oleh para pembesar-pembesar kita, para bangsawan kita yang menjadi istri para pejabat. Ternyata mereka menutup dengan segala bentuk. Inilah bentuk orang resmi dan terhormat. Terhormat ya. Ya, pertanyaannya kita ingin dilecehkan atau ingin dihormati? Nah, itu. Atau kita pengen dilihat orang? Pengen dilihat orang. Oke. Nah, ini kan mungkin jadi kalau saya berpakaian seperti ini tujuannya untuk menambah, bukan untuk mencari sensasi, bukan fashion. Kalau fashion ada tempatnya sendiri. Kalau tempat beribadah atau tempat sembahyang, kalau saya cenderung wes lah, dikatakan tua nggak apa-apa, tapi saya mulia di mata Yang Widi. Itu kalau saya. Sepakat. Nah, itu. Nah, kebayang saya pikir kan udah cukup lah ya. Udah cukup jelas lah. Artinya ada batasan yang membatasi model seperti apa untuk ke pura, model seperti apa untuk ke pesta. Kira-kira seperti ke sana kan arahnya. Kan? Nah, kemudian ke bawah. Kalau apa yang selalu kita dapat di sekolahan itu kan. Kalau ke pura harus pakai senteng, ya kan? Harus pakai pengikat yang katanya membatasi antara yang baik sama yang kurang baik. Nah, terkait ini bagaimana, Bu? Kalau pakai kebaya kan Ibu nggak kelihatan nih? Nggak kelihatan. Lah, sentengnya. Kalau sentengnya orang Jawa, Mas, sentengnya kami, itu sebagai pengikat, senteng itu tidak diperlihatkan, tapi di pengikat contohnya tagen itu nggak diperlihatkan. Neng jero kono. Nah, neng jero kono kita juga pakai senteng mengikat dengan warna yang kesucian. Salah satunya ada berwarna putih. Lah, itu tidak diperlihatkan. Tujuannya adalah memperkuat secara dalam. Ke dalam ya. Jadi lebih banyak ke dalamnya. Ke dalamnya. Makanya wong Jawa cenderung pakai tagen sing diunyek sampai panjang itu kan. Berarti sentenge wong Jawa itu luweh dawa, Mas. Luweh rasa krana tidak hanya satu kali. Pengelipatannya bahkan bisa sampai lebih dari kadang kalau zaman dulu saya 12 kali Mas pakai apa namanya diikat di tiang kalau nggak ada temennya kan zaman dulu ada tiang rumah diikat di sana yang apa namanya diikat ibunya muter-muter gini kan diikat sekuat-kuatnya itu tagen sentenge wong Jawa dan itu tidak perlu diperlihatkan, tidak perlu dipamerkan ya. Iya. Nah itu urusannya ke dalam, artinya apa? Bahwa rasa baktiku kepada Yang Widi, rasa yakinku kepada Yang Widi ini terikat kuat, sekuat-kuatnya wis ora ono bandingi. Nah, itu tidak perlu diperlihatkan. Tidak perlu dipamerkan adanya pemakaian senteng tadi ya. Iya. Karena kalau pakai jarik tanpa diikat melorot kan. Melorot. Ya tekku barang ini ya melorot. Apalagi saya, Bu. Punya saya ini pasti melorot lah pramila senteng utawa tagen ini diikat ke sana satu. Tujuannya secara lahiriah ya Mas, untuk memperkuat apa yang kita pakai. Lah, ke dalamnya memperkuat rasa yakin. Terus kedua, segala nafsu itu sebagai seorang wanita. Wanita itu penengah, Mas. Digawa neraka katut swarga nunut neraka katut ya Mas. Maka dari itu, ayo kita miliki surga itu bersama-sama, moksa itu bersama-sama. Wanita taleni ning tengah. Krana apa? Daya tarik nikmat wanita itu kini ke bawah. Ya. Nggih, tetapi lek laki-laki kenapa kok ditaruh di atas sentengnya? Sebagai tanggung jawab. Ketika panjenengan wis wani, guys,
destar. Iki kenapa kok ada runciane, kenapa ada riasan atau hiasan cara mengikatnya. Artinya dengan tanggung jawab ini memperindah kehidupan. Akhirnya muncul gambar iket-iketan, reringgitan. Nah, tujuannya apa? Orang yang memiliki tanggung jawab ketika dilaksanakan, hidupnya akan mudah. Salah satunya adalah mendapatkan kirti, nama baik. Nama baik. Ketika tanggung jawab itu dilaksanakan, maka menjadi tanggung. Lah di sana menjadi keindahan hidupmu. Makanya di sana ketika kamu bertanggung jawab, hidupmu akan mudah karena kamu dihormati orang. Lah di dalam kitab disebutkan wratena diksam apnuti. Ketika engkau mampu melaksanakan pengendalian itu, engkau akan tersucikan. Diksa yapnuti daksina. Setelah engkau mampu menjalankan penyucian atau pengendalian itu, maka engkau akan menjadi orang-orang terhormat. Makanya ono tembung daksina. Gitu loh, Mas. Ya. Bukan daksina itu loh ya. Ya bukan daksina, bukan itu kan. Bukan daksina yang wujud, kan? Tapi daksina di sini artinya bentuk terhormat atau penghormatan. Maka engkau akan mendapatkan penghormatan atau dihormati. Ketika tanggung jawabmu kamu lakukan. Lah, contoh Mas, ketika wanita jari embelek, kira-kira ada persepsi. Jangan kesana dulu, Bu. Oh, jangan dulu. Jangan kesana. Kejauhan nanti ya. Kejauhan, oke. Terkait dengan tadi kan senteng ya. Apa namanya tadi kan Ibu Maya kan nyinggung juga terkait dengan iket ya. Nah, kalau saya apa yang saya dapat adalah iket ini adalah pengontrol hidup kita. Itu kan dari pikiran. Iya. Ya kan? Makanya ikatnya laki-laki yang pertama adalah ikat di pikirannya. Jadi ikat ini adalah sebenarnya simbolisasi untuk ngikat pikiran supaya nggak liar. Nah, terkait dengan senteng, saya pasti pakai lah, Bu. Seperti Ibu tadi kan, kalau nggak pakai melorot kan bahaya. Kan? Tapi kan yo rasa tak duduk nih, aku pakai senteng kan ora. Nggak perlu pakai dipamerin lah ya kan. Iya. Artinya ini adalah untuk tadi ya sama lah dengan ke dalam. Artinya sebenarnya kalau pikiran itu sudah kita ikat, kita kendalikan, ke bawah itu ngikut kan? Iya. Betul. Ya kan? Karena semua kan dari sini. Iya. Kita lihat perempuan yang bagaimanapun kalau ininya masih terkontrol, ini aman. Aman. Ya kan? Tapi kalau ini diikat ya, tetapi tetap nggak terkontrol, artinya kan ikatannya nggak berfungsi. Iya. Jadinya kan semua nggak terkontrol. Iya. Kira-kira kan ke sana. Iya, arahnya ke sana. Ya, betul. Artinya kan sebenarnya simbolisasi seperti ini yang kita kadang apa namanya mungkin hanya sekedar pakai. Terus sekarang kan lebih senang yang udah jadilah gitu kan. Jadi tidak apa namanya akhirnya ada proses kan. Ada proses bagaimana menata supaya terakhir kan kita ikat di sisi belakang, ada juga yang mengikat di sisi depan di kan. Depan, nah, sebenarnya kan ini proses bagaimana kita mengatur apa yang di pikiran kita. Mengendalikan. Proses pengendalian kita. Jadi artinya kalau ada saya ke pura kan selalu paling nggak pernah kelihatan sentengnya. Iya, karena senteng ada di dalam, Di Mas. dalam. Ya kan? Kedua saya gunakan ikat, ya kan, supaya minimal lah mengurangi pikiran-pikiran yang melihat tadi ibu-ibu masih lihat dalemannya, ya kan. Kedua tadi, sekarang kita bicara di bawah. Terkait dengan apa namanya kain atau kadang orang ibunya jarik ya kalau orang Jawa kan. Nah kalau ibu boleh terkait jarik. Kalau terkait jarik Mas, namanya dodotan. Dodot ini, neng kono kan sudah disebutkan lek dodote, piye kae? Dodotnya sudah bedah. Bedah itu robek. Nah, itu dondomono jlumantono ya ta. Di sana dondomono ya rapetono. Lah di sini kenapa kok dondomono jlumantono kanggo seba mengko sore. Lah di sana sebo mengko sore itu apa? Kembali kepada yang widi di usia tua, usia senja, sorean senja toh Mas. Senja bagi manusia adalah tuwek. Lah, tuwek ini njo jarikmu itu gondelono, jarikmu itu sing bedah, sing kleru, sing ora tepak. Tepak ono. Salah satunya adalah dengan dilambangne wong Jawa, wong arepe ngabekti, wong berbakti itu memakai dodotan sing wis sarwa dipeni, sarwa rapet. Lah, terus ning kono ini bagi perempuan, wirunya ada di depan, tegese langkahmu itu dengan penuh kebahagiaan dan keindahan manembah marang Gusti katutup sehingga ora ono ceritane kentol ketok. Jadi nggak ada nggak ada belahan gitu. Oh, tidak ada belah. Wong ning kono wis kejahit sing mekrok gur ning kene mlakune, mangkane lek mlaku. Nah, ya pasti kan gini kan Nah, lek jalan seperti itu. Lah itu tujuannya apa?
ora pengen rono rene, ora pengen mekakah rono rene, artinya sudah tidak ada pemikiran ke sana kemari, tetapi tujuannya adalah fokus kepada Tuhan, makanya jalannya temblek, perlu proses pelan, ora kena grudak-gruduk. Nah, itu loh. Pelan itu kan kadang kan lebih berwibawa. Nggih, wong mlaku nyak-nyakan karo mak klenek-klenek sarwa miriyayeni itu adalah bentuk ribawa. Pelan-pelan itu bukan berarti malas. Bukan, tetapi bentuk wibawa. Artinya menunjukkan apa yang ada di dalam itu kan. Ora kena grusa-grusu tegese ngono. Ketika kita melakukannya itu kenceng, grusa-grusu kan di dalam itu masih berangasan. Iya. Masih emosional tinggi. Tapi kalau jalan kita itu relatif lebih kalem. Lebih kalem, temblek itu menunjukkan kemantapan seseorang. Olah dalam dirinya sudah lebih baik daripada yang masih tadi. Berangasan tadi. Berarti lek wong mlaku temblek kuwi wis isi. Contohnya keblek lho, keblek lek urung plak itu kan ya. Tapi lek wis temblek berarti isine wis penuh, wis kebak. Lah wong lek mlakune temblek ditumrapne jarik sing kalipet niku wau menunjukkan bahwa orang ini wis isi temenan. Wis mantep temenan oleh manembah Gusti, mula ora pengen nyelempang rono nyelempang rene. Jadi, lah sekali lagi tadi kan sobekan jangan sampai ada. Iya, loh wong biyen Mas, orang dulu, wanita zaman dahulu, ketika betisnya apa poloke utawa kentole ini kelihatan, sudah disebut wanita nakal. Biyen. Sampai loh gitu iya. Mula wong Jawa tansah migunakne jarik sebagai bentuk aku adalah udu wong kleru, neng aku wong bener. Gitu loh. Berarti ini ya kritik luar biasa nih Bu Mayang. Oh iya. Nanti Ibu banyak yang marah ini Bu. Iya pasti aku diamarahi wong. Lah aku jarikku betisnya kelihatan Bu Mayang, ya ono. Nah. Akhirnya ketika lakang kelihatan utawa paha kelihatan orang baik enggak? Ya. Lah wong neng jeroe disentengi men ora melorot, lah kok sing ngarep dibuka. Lah piye ya? Nah itu. Kalau kita mau ngomong filosofi pakaian kita. Tadi kan sempat disinggung terkait wiru ya. Ya kan, kalau setahu saya kan wiru itu ada berlapis nih. Nah, kalau perempuan kan 3 lapisan kan ya. Nah, mungkin nanti Ibu uraikan lagi deh. Kenapa kok harus 3 lapisan? Nah, kan 3 lapisan itu sebenarnya punya perempuan itu ametu melahirkan. Tugas perempuan ya. Tugas perempuan itu sudah menikah loh ya. Ya sudah menikah. Intinya kalau sudah pakai seperti itu kan menikah, wis tersenteng, wis kesengker, terikat. Nah. Mesti melahirkan. Itu udah hukum alam ya. Udah hukum alam. Tapi kan sekarang kan trennya kan banyak tuh Bu. Ngadopsi. Enggak, ada yang banyak sekali kan, bahkan artis kita itu kan pengen menjadi tidak punya anak kan. Artinya dia ingin hidup sendiri. Karena jarene dia anak ribet. Nah, dia anak ribet. Mungkin anak-anak sekarang agak nakal mungkin ya. Oke, lanjut. Tadi kan tugas pertama adalah melahirkan. Artinya seorang ibu ini bukan berarti ketika berpakaian itu secara nyata memang kita ditugaskan untuk melahirkan seorang anak. Tetapi di sini wanita itu diwajibkan memunculkan sebagai sosok toladan utawa percontohan. Nah, kira-kira lek percontohan saya embelek, kira-kira wajib dicontoh apa Mas? Mula wong Jawa iki mesti dirapeti. Orang Nusantara seorang ibu itu pakaiannya pasti ketika ya. Iya pasti tertutup. Nomor 2 wiru nomor 2 adalah matulung urip, ngrupaka anak, ngrumat. Lah artinya di sini lek secara nyata seorang ibu memang merawat anak, tetapi secara bentuk makna seorang ibu bisa merawat apa yang sudah ada, melestarikan yang sudah ada. Jangan mengurangi apa yang ada di bumi. Ibarat kata ibu ini ibu pertiwi, tetapi melestarikan segala apapun saja yang ada di bumi. Hal yang baik. Nah, artinya sing bentuk apik loh ya. Ora ono menungso ki seorang ibu itu kongkon ngajari elek ora ono Mas. Yang jelas seorang ibu wajib merawat dan melestarikan hal-hal yang baik. Terus nomor 3 itu adalah gembleng anak, melatih anak, makanya disebut mangupadiaya. Ya. Arah pendidikan ya. Merawat, mendidik, melatih, nah itu. Terus maweh binojana, nguwahi panguripan kepada anak. Lek sing masak ibu kira-kira kon tuku ora Mas? Kalau pengalaman saya Bu ya.
ketika saya pergi, terus kemudian ibu saya ajak makan di tempat yang menurut saya enak, sampai rumah saya dibuatin yang lebih enak dengan yang sama. Lah nggih, ketika kita minta di ibu di luar sana bayar ya Mas? Bayar. Kalau ternyata kalau ibu nguai makan kita, halah gratis marketing. Enak Le, gitu kan. Enak. Tambah lagi Le, kan gitu kan. Lah kita kalau di warung bayar Mas? Bayar, tambah lagi bayar. Tapi kalau ibu yang maweh bino jana gratis. Artinya apa? Segala sesuatu ini seorang ibu merupakan fasilitas dunia, fasilitas jagat raya, fasilitas hidup yang sudah diberikan oleh Sang Hyang Widi yang wajib disyukuri dengan cara menghormati seorang ibu. Catatannya adalah untuk terutama anak laki-laki nih. Nggih. Kalau makan jangan lupa cuci piring. Iya. Sebagai bentuk apa? Tidak membebani yang membuatkan. Mudah-mudahan saya ingat juga. Iya. Jangan lupa ya kan, mumpung orang tua kita masih ada ya, jangan disia-siakan. Iya. Terus perlu diketahui apa yang menjadi milik orang tua, seburuk-buruknya orang tua, apa yang menjadi keistimewaan orang tua, itu akan terwariskan kepada anak. Ya. Loh. Iya. Selalu akan dibawa. Iya, salah satunya orang tua bekerja sampai ya sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Tujuannya apa? Melestarikan anak, membahagiakan anak. Lah ketika orang tua ini meninggal, harta bendanya tidak mungkin akan dibawa, tapi semua itu diwariskan kepada anak. Maka seorang anak, hargailah orang tuamu selagi masih hidup. Tuh. Nah, tadi kan udah atas, kebaya, kain. Tadi kan senteng udah sempat kita singgung kan. Senteng orang Jawa kan tidak perlu kelihatan. Tidak perlu diperlihatkan. Baik perempuan maupun laki-laki. Kemudian yang terakhir kan di sini, Bu. Nah, ini kan pakai selendang nih. Iya. Kenapa mesti pakai selendang? Loh, selendang ini adalah bentuk kehormatan. Wong wis lulus, Mas. Ya. Ya. Contoh ada acara Miss the First. Miss-missan itulah ya, Pak. Miss-missan. Dunia saja mengakui ketika orang-orang yang telah lulus dan berhasil di dalam suatu kompetisi, utamanya di kompetisi perempuan, bentuk penghormatan adalah mahkota dan selempang kehormatan. Lah makanya wong Jawa mbiyen orang yang sudah dinyatakan lulus dan resmi selalu dikalungi selendang. Maka orang-orang yang sudah lulus menurut masyarakat, mereka adalah orang-orang yang wajib dihormati, orang-orang yang memakai selendang. Makanya orang Jawa dimanapun tempatnya, lek wis gawe selendang diajeni, Mas. Lah ternyata kita saat ini menghilangkan penghormatan. Ya. Sebenarnya salahnya kita sendiri kan sebenarnya. Iya, katanya ini kuno. Lah ternyata kuno ini diakui negara. Diakui dunia. Nasional. Iya, diakui secara internasional bahwa kebaya itu adalah pakaian penghormatan untuk wanita. Contohnya harus dadi manten, kira-kira kaosan pantas, Mas? Sing mesti kebayaan, dodotan. Ora enek sing kongkon celanoan utawa rok mini, ora enek, Mas. Kalau sekarang kan apa namanya ada seperti Bu Mayang pakai ini kan, wah Bu Mayang mau kondangan ini kan itu. Iya. Karena zaman dulu ketika ibu-ibu di yang saya ingat saya ya. Mungkin 5-10 tahun yang lalu, saya masih jumpai lah ibu-ibu ketika kondangan pakai kebaya, pakai kain, dan pakai selendang di sini kan. Tapi sekarang itu udah nggak ada. Nggak ada. Loh, karena kenapa tidak ada? Dulu saya pernah mendengar sendiri. Itu salah persepsi menurut saya. Wong becek utawa wong datang ke undangan, kok bawa selendang, berarti dia wong ngingu pesugihan, artinya gendong pesugihannya. Akhirnya disitulah untuk memelintir itu akhirnya orang Jawa, orang semakin ke sini, uang kok selendangan ae wong ngingu pesugihan lah. Akhirnya kita karena memakai ini tanpa dasar pengetahuan, oh ya wes aku lek ono tak gawe kaosan timbangane aku dituduh sebagai orang yang ngingu pesugihan. Salah satunya adalah wong wedok lek nggawa selendang jerene pesugihannya tuyul karena gendong. Kalau cuma gitu kan orang gendong lek ngarani ngemban. Oh, ngemban. Ya. Ngemban itu gendong. Makane diemban nganggo selendang jarik kawung. Lah kuwi jerene wong ngingu pesugihan. Lah karena dasar sing ora ngerti kuwi mau ditinggalkanlah. Tujuannya apa? Mendramatisir supaya mereka
meninggalkan dengan sukarela. Padahal itu mereka dihilangkan jati diri penghormatan terhadap wanita. Nah, ini catatan besar ini ya. Untuk ibu-ibu, ya kan. Silahkan kondangan nanti pakai ini lagi. Iya, saya bangga kok nggak. Yang kedua kan ke pura pasti Bu ya. Iya. Ya kan, jangan khawatir salah lah. Nanti ada Bu Mayang yang bertanggung jawab ini kan. Saya juga ikut backup, tenang aja Bu. Karena saya juga terus terang ketika ke pura itu yang saya perhatikan tadi kan, seperti yang saya sampaikan tadi, kebaya itu banyak yang bolong-bolong lah. Ya kan? Kemudian kain bawah ini juga sampai tinggi gitu kan. Di atas dengkul ya kan, sampai di atas dengkul. Jadi bahkan lebih loh ya di atasnya. Ada yang lebih gitu kan. Ya kan, ada yang lebih. Terus gitu mau sembahyang ribet, mau diperciitir tuh aduh, bingung lek nutup. Lah kenapa kita harus mempersulit diri? Ayo kita pakai peraturan yang sebenarnya. Termasuk ketika saya dulu pernah ada cerita lah ketika apa namanya ada seseorang ya ketika bertugas untuk memercikan tirta itu kan sampai harus kejebur ke kolam Bu. Gara-gara melihat ini. Melihat belahan yang begitu indah ini ya. Itu. Apalagi udah kulitnya kuning, cantik, belahannya kelihatan. Ada kejadian itu Bu, bahkan mungkin tim Mandala Channel ketika ngelihat acara seperti itu fokusnya ke situ ya. Kalau itu kan ya bagian kameramen. Kalau saya kan nggak mungkin Bu. Kan. Saya kan biasa kan disorot itu kan nggak mungkin. Tapi paling mungkin Mas Tio juga akan sembahyang selalu membayangkan yang di depan Mandaneo Jerone ya. tidak lagi Mandaneo yang Widi ya. Nah, ini mungkin catatan lah. Jadi ketika kita ingin ke pura ya, jangan menambah dosa yang lain lah. Iya. Gitu kira-kira gitu. Loh itu sudah berdosa loh ya Mas. Iya, sengaja dan tidak sengaja kita berdosa. Karena apa? Mengganggu fokus seseorang ingin terfokus kepada kita hanya untuk menikmati tubuh indahnya tubuh kita yang seharusnya tidak diperlihatkan. Mengganggu nggak? Mengganggu. Akhirnya akan termunculkan motivasi pengen melihat, pengen memiliki, sementara yang mau dimiliki sudah menjadi milik orang lain. Pelakor apa gak kira-kira? Nah, itu penjebak itu. Jadi kadang kalau saya nggak ke pura itu ya jangan salahkan loh ya. Ya harus ke pura toh. Harus ke pura. Ini bercanda. Iya, harus ke pura. Hindu harus ke pura, ke candi, ya, ke Sanggar Pamujan. Nah, itu kewajiban kita. Ya. Terus kan ini kan gini Bu, kadang kan saya lihat di TV-TV itu ya. Kadang kan selendang ini kan tidak hanya di kiri, pundak kiri, ada juga yang di pundak kanan. Nah, ini perbedaannya apa sih? Kalau di pundak kiri, kayak aku ngene iki, artinya ketika mau sembahyang, saya sudah mengiwakan. Mengiwakan itu mengabaikan segala bentuk kesenangan, segala bentuk duniawi, tujuannya adalah manembah marang Gusti. Fokus kepada yang saya yakini. Terus ketika ini ditaruh di sebelah kanan, ini mengakui bahwa saya telah, ya Mas, jajal. Ayo, saya telah apa? Ayo. Nah, ini kadang saya bukan pengamat fashion ini. Pengamat fashion. Lah, mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang mengedepankan ngananke, mengutamakan tanggung jawab dan kewajiban. Makanya datang. Kan lek wong orang diwehi undangan Mas, wajib datang toh. Nah, aku mengutamakan undanganmu maka aku datang. Mengedepankan mengkanankan kewajiban. Jadi kalau dipakai di sebelah kanan itu untuk keundangan. Acara kondangan. Gitu kan. Ada upacara penghormatan, upacara resmi. Misalnya seorang pejabat kayak saya datang memenuhi kewajibanku. Tetapi kalau ditaruh sebelah kiri, berarti hanya untuk menembah kepada Tuhan. Mengabaikan segala kegiatan duniawi hanya untuk manembah Gusti. Gitu. Artinya paling gampang kalau ke pura di sebelah kiri. Ya. Kalau kondangan dan lainnya di sebelah kanan. Artinya mengutamakan kewajiban di kongkon teko iki lho aku wis teko. Nah. Sederhana tapi penuh makna. Saya juga baru tahu ya. Nggih. Nah, mungkin dari sisi yang lain Bu Mayang, apa namanya? Kadang kan pasti nanti kan tanggapannya kan wah Bu Mayang, Mandala Channel ini kerjasama ini kan. Merubah apa yang sudah ada itu kan. Bukan merubah tapi flashback kembali ke dulu. Jadi kita tidak mengacak-acak apa yang sudah ada. Bukan. Kita adalah meluruskan kembali, ya kan, memberitahu kembali. Selama ini kita tenggelam
dengan yang ada. Artinya kok meninggalkan tidak, tapi sementara ini kita masih tenggelam dengan, nah seperti tadi, kain yang nyerawang tadi gunanya untuk menghias, tetapi kita lupa akan utamanya sendiri. Tujuan fungsi utama kain tersebut. Nah, gitu. Jadi kalau memang kita mau pingin beri itu sebagai hiasan, ayo kain tujuan utama tetap harus terpakai. Makanya ketika sudah berada di dalam kain yang nyerawang itu tadi namanya puring. Oh ya, yang di dalam itu ya. Okay. Yang di dalam kebaya ini namanya puring. Ketika kebaya itu terbuat dari kain yang nyerawang tapi ada bunga-bunganya. Karena kan cuma lengan saja yang boleh kelihatan. Ya, Oke. Kemudian mungkin ada lagi Bu, apa namanya? Kalau saya pribadi ya, harapan saya itu adalah ketika saya ke pura itu saya lihat model-model bumayang ini jangan hanya bumayang lah gitu. Ya. Harapan saya adalah ada ibu-ibu lain yang bisa mencontoh, dan harapan saya dengan apa yang kita obrolin kali ini, itu kan tadi kita udah kupas nih maknanya satu-satu dari sanggul, kebaya, selendang, kemudian kain, termasuk iket di sini. Itu adalah apa namanya penjelasan yang menurut saya cukup sangat baik lah maknanya. Artinya leluhur kita itu bukan orang yang bodoh. Ya kan, leluhur kita itu memberikan sangat terhormat lah, memberikan sarana supaya kita sebagai generasi berikutnya bisa mempertahankan kehormatan ya kan. Karena lebih aji Mas. Betul. Saiki neng samongan utawa neng acara resmi sualan cekak sualan cekak kelambenan biasa dengan pakaian resmi seperti ini lebih diajeni yang mana Mas? Pasti yang resmi tadi. Lah, boleh kelihatan kuno ketika hari modern. Tetapi hari-hari tertentu ini adalah utama. Nah, kalau saya dikatakan kuno di mata masyarakat gak urus, tapi aku ingin utama di mata yang Widi gitu loh. Dan selalu mempertahankan jati diri kita sebagai wanita Jawa. Nah, mungkin terakhir Bu Mayang, harapan, ya kan pasti kan Ibu kan apa namanya anggaplah orang menggunakan ini kan tidak ingin untuk pamer atau apa. Kan? Bukan untuk pamer Mas. Tapi sekarang saya minta Bu Mayang itu memberi harapan nih, supaya ibu-ibu, ya kan di pura-pura itu mulai sedikit berubah lah, ya kan dari tadi yang kelihatan, yang sobek menjadi tertutup dengan penjelasan dengan Bu Mayang tadi. Mungkin harapan Ibu Mayang ke anak-anak gadis sama ibu-ibu. Monggo, Bu. Untuk pemirsa Mandala Channel, utamanya kaum muda-mudi, di sini kami sebagai para tua ini berharap besar bahwa kalian menjadi generasi-generasi yang selalu bangga akan jati diri, generasi yang bangga untuk melestarikan apa yang menjadi warisan leluhur kita. Ingat kita berada di Nusantara ini berkat jasa-jasa leluhur kita. Maka sebagai bentuk penghormatan, rasa bangga telah berada di Nusantara dengan anggap saja moksa hidup ini ada di Nusantara, maka junjunglah tinggi apa yang menjadi warisan leluhur kita. Salah satunya adalah Toto Busono lan Toto Kromo. Ya, terima kasih Bu Mayang. Toto Busono, Toto Kromo. Harapannya apa yang Bu Mayang perjuangkan dengan melakukan ini dari sekian tahun yang lalu bisa dicontoh setelah memahami apa tujuan, apa makna dari apa yang digunakan oleh Bu Mayang kali ini. Nah, saya juga sangat berharap seperti itu. Ya kan, harapannya supaya pikiran-pikiran negatif ketika masuk pura karena melihat pakaian yang berbagai macam jenis corak dan modelnya bisa terkurangi. Nah, model boleh beda, corak boleh beda, tapi kita tetap harus memaknai pakem utama tujuan berpakaian. Nah, terima kasih Bu Mayang. Sami-sami Mas. Saya juga mendapatkan pemahaman baru lah. Mudah-mudahan saya juga nanti bisa mengajak istri saya, supaya di acara terdekat sudah mulai bisa menggunakan seperti yang Bu Mayang. Intinya kan sesuai desa Kalapatra kita, tempat kita. Terkait batik macam-macam silahkan digunakan sesuai dengan pemahaman masing-masing. Kebetulan saya nggak punya anak perempuan, jadi saya cukup kayak istri lah mintanya.
apapun coraknya, yang penting bentuknya. Betul. Nggih. Betul. Nggih. Baik, ada lagi? Sudah. Nah, baik, terima kasih Bu Mayang. Nggih, sami-sami, saya Mas. cukupkan dan tentunya iki ono tembangane lho. Boleh. Ditembangne ora, Mas? Boleh. Untuk sahabat Mandala Channel, pemirsa Mandala Channel, berpakaian seperti ini, kenapa tadi Bu Mayang kupas, di dalam kitab sudah di dalam Wedatama sudah disebutkan ojo turu sore kaki. Ya, ojo lali. Wong turu kan wong lali to? Nggih. Ojo turu sore kaki. Sik enom ki yo mbok aja bodho lali. Ya, aja nglali. Lamun ana dewa ngangkelang jagat. Karena saat itu ada titisan Yang Widi atau perwujudan Yang Widi lagi medun ning alam. Nyangking bokor kencanane. Nah, nyangking bokor kencanane mau memberikan segala bentuk anugerah yang ada di dalam yang beliau bawa hanya untuk diberikan kepada kita. Lah ketika kita tidak terdeteksi sebagai orang Nusantara, takutnya diberikan kepada orang lain. Nah, itu saja. Luar biasa. Luar biasa. Dan tentunya adalah seseorang yang saya minta menembangkan tembang ini. Tapi sampai hari ini saya masih menunggunya. Mudah-mudahan yang ingat dengan pesan saya segera mempersiapkan diri. Nah, Bu Mayang mengingatkan tentang tembang itu. Dikutip tok lah ya. Makanya kan. PR-nya adalah orang yang saya minta mungkin di 2024 kalau saya minta. Jadi mudah-mudahan bisa terrealisasi di 2026 dengan tembang yang tadi Ibu contohkan tadi. Nah, dan semoga juga dimaknai ya. Betul, nanti sama maknanya. Karena udah mundur 1 tahun, jadi tembang plus makna. Berarti wis luwih mantep meneh wong waktu yang begitu luas. Gitu, kan. Nah, itu PR. Terima kasih Bu Mayang sudah ditambahkan. Sami-sami Mas. Mudah-mudahan yang mendapatkan permintaan dari saya, mewakili Mandala Channel juga senyum-senyum. Nah, terima kasih banyak atas kupasannya dan tembangnya sebagai penutup. Mudah-mudahan ini jadi bahan yang menarik untuk terutama buat ibu-ibu sebagai pengguna pakaian ini. Dan satu lagi yang lebih penting adalah para suami untuk mengingatkan istrinya, anaknya juga. Kalau suami saya selalu begini, Pak Anu, Mas Tio. Ini pengalaman rumah tangga saya. Ketika saya berpakaian yang mungkin lebih menarik, menariknya Mama adalah untuk saya, maka ketika keluar sana cukuplah manembah marang Gusti. Nah, pas sekali. Selalu diingatkan seperti ini itu. Bisa apa yang disampaikan oleh suaminya Bu Mayang ini bisa jadi bisa dikopi. Menariknya Mama adalah untuk saya, untuk suami. Bisa dikopi oleh bapak-bapak yang punya istri, ya kan, baik yang cantik menurut sang suami atau cantik menurut orang lain, nah kan, supaya tadi bisa mengontrol, mengendalikan terkait cara berpakaian dan lainnya, termasuk untuk anak-anak gadisnya. Nah, dan tentunya saya mohon maaf apabila apa yang kita obrolkan ada yang menyinggung perasaan atau rasa Bapak Ibu umat Dharma di Nusantara dan warga Nusantara pada umumnya. Obrolan kami bukan untuk mencari sensasi atau menyinggung sana-sini. Bukan. Mengingatkan kita sebagai pewaris terkait tata busana yang sudah ditinggalkan oleh leluhur Nusantara. Dan terakhir, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan menyebarkan pesan yang kami sampaikan lewat Mandala Channel supaya channel kami juga terus bisa berkembang. Ketukan jari Anda penentu perkembangan Mandala. Terima kasih Bu Mayang. Sami-sami. Terakhir saya tutup. Om Santi 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 Om. Jangan lupa Jer Basuki Mawa Beo.